Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang harta yang berharga. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, tokoh Esau diketengahkan ini mempertegas peringatan-peringatan bahwa ketidaktaatan itu membuat orang mudah untuk murtad, menolak janji Allah demi sepiring makanan. Ini mendukakan hati Allah dan juga mendukakan hati ayatnya. Menolak atau membuang berkat yang sudah menjadi miliknya sebagai ganti pemuasan nafsunya, menyebabkan ia kehilangan berkat itu untuk selama-lamanya. Ya saudara, jadi kisah Esau menjual hak kesulungan sebagai ganti semangkuk sup kacang merah menggambarkan sikap yang memandang rendah berkat-berkat rohani demi pemuasan nafsunya. Akibatnya fatal. Esau tidak menerima berkat dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Ya saudara, ini menjadi contoh bahwa kita sebaiknya berhati-hati dengan apapun keputusan kita atau transaksi yang kita buat dalam hidup kita. Kebudayaan kita menempatkan hal yang tidak berharga di tempat yang utama dan membuang hal yang kekal sama seperti hal yang tidak berharga. Banyak orang lebih mengutamakan kebudayaan dunia daripada kebenaran janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita membedakan apa yang berharga dan apa yang tidak berharga. Mengapa kita harus membayar tawaran dunia ini dan kita membuang kehidupan yang kekal yang diberikan Allah dengan cuma-cuma? Murtad dari Kristus merupakan buah dari perbuatan yang lebih mengingini pemuasan hawa nafsu daripada berkat Allah dan warisan sorgawi. Jadi orang-orang yang sadar tentang hal ini belum terlambat untuk kembali kepada Kristus. Jangan engkau menjual hakmu sebagai anak Allah dan engkau menukarnya dengan yang tidak penting dari dunia ini. Karena hal kerajaan sorga itu lebih berharga daripada segalanya. Di sini kita belajar bahwa ketika seseorang murtad dari Kristus, itu merupakan satu perbuatan yang konyol. Hanya karena pemuasan hawa nafsu belaka. Mereka tidak memikirkan berkat Allah, yaitu warisan sorgawi yang kekal itu, dan menggantikan dengan sesuatu yang tidak kekal. Akibat kemurtatan, ketika orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang sejati, maka akan muncul akar kepahitan dan kebinasaan akan menang dan menguasai hidupnya dan menghasilkan buah-buah yang pahit bagi dirinya sendiri kelak di kemudian hari. Cabul yang dimaksud di sini itu seperti penyembahan berhala. Berarti dengan sengaja meninggalkan atau membelakangi Tuhan dan tidak percaya dan menganggap remeh janji Tuhan yang sudah diketahuinya. Bahkan saat memutuskan dengan sumpah dalam suatu ikatan untuk meninggalkan janji Allah,
karena hawa nafsu cinta, karena harta, karena kekayaan, karena jabatan, karena kenyamanan yang sifatnya sementara. Sebenarnya ayat ini merupakan peringatan agar kita menjaga diri dari nafsu yang rendah, mengambil keputusan tiba-tiba untuk sesuatu yang tidak penting dan mengutamakan hal yang tidak penting. Sebenarnya kita diingatkan kembali untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, agar kita dapat bertindak dengan bijaksana, memutuskan segala sesuatu dengan hati-hati. Penebusan dosa yang telah Yesus lakukan telah memerdekakan kita dan mengandung janji keselamatan, dan agar kita bisa memiliki kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Kita bisa lihat ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sebenarnya kita diingatkan kembali untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, agar kita dapat bertindak dengan bijaksana, memutuskan segala sesuatu dengan hati-hati. Penebusan dosa yang telah Yesus lakukan telah memerdekakan kita dan mengandung janji keselamatan, dan agar kita bisa memiliki kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ya saudara, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mencari harta sorgawi, kita datang kepada Tuhan, karena demikianlah hal kerajaan surga itu sangat berharga untuk kita peroleh. Jadi saudara, marilah kita bersyukur, segala kemuliaan bagi Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahan-Nya yang tidak terbatas telah memberikan kita kesempatan untuk dilahirkan kembali, sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Jadi saudara, dosa Esau dengan nafsu rendahnya, ia telah menghina dan menjual hak kesulungannya berikut semua keuntungan yang menyertainya. Itu jugalah yang dilakukan orang-orang yang murtad. Jadi kita diajarkan bahwa kerajaan sorga itu merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya, yang patut diingini oleh siapapun juga melebihi segala sesuatu. Jadi kerajaan surga itu hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita. Jadi saudara, sebenarnya belum terlambat. Saudara bisa kembali kepada Tuhan, saudara minta ampun, dan saudara dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Mohon ampun kepada Bapa. Saudara bisa katakan, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini aku datang kepadamu, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah aku perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatanku. Segala dosa dan pelanggaranku di hadapan hadirat-Mu. Ampunilah aku Bapa, aku mau kembali kepadamu. Seperti anak yang hilang, aku kembali. Aku sadar aku telah berdosa di hadapan hadirat-Mu. Aku telah pergi meninggalkan Engkau. Aku murtad ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala kemurtadanku. Biarlah pertobatan ini Tuhan berikan kepadaku. Hapuskan segala dosa dan pelanggaranku. Ubahlah hidupku menjadi baru. Hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doaku ya Bapa. Aku percaya Engkau mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa berdoa seperti itu dan yakin bahwa Tuhan mengampuni.
Jadi mari kita belajar untuk sebelum melakukan keputusan apapun, selalu kita berusaha untuk berdoa sehingga kita menjadi bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Tidak tergesa-gesa memutuskan sesuatu, tetapi pikir dengan baik dan datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongannya Tuhan, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kita, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia. Saudara, Esau bersalah karena melakukan dosa dengan sengaja dan tidak bisa lolos dari akibat perbuatannya sendiri. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melepaskan berkat yang bernilai kekal dari Tuhan hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara? Mari renungkan firman ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.